Ketika dua instrumen bersenar berada dalam jarak dekat, mereka dapat berkomunikasi. Jika Anda memetik senar pada salah satunya, instrumen yang lain akan bergetar, bahkan tanpa kontak fisik. Para musisi menyebut fenomena ini sebagai resonansi simpatik, dan beberapa instrumen memang sengaja dibuat dengan senar simpatik. Senar-senar ini tidak dimaksudkan untuk dimainkan secara langsung, tetapi akan bergetar ketika senar utama dipetik, sehingga menghasilkan suara yang lebih dalam. Filsuf Spanyol Miguel de Unamuno menyamakan hati manusia dengan senar, mengatakan bahwa hati manusia seharusnya bergetar ketika hati orang lain bergetar. Resonansi simpatik menjelaskan mengapa beberapa mahasiswa saya mulai menangis ketika saya emosional. Reaksi ini seringkali tidak disengaja, kadang bahkan tidak diinginkan, tetapi seperti kata kartu ucapan, teman tidak membiarkan temannya menangis sendirian. Kecuali ketika mereka melakukannya. Saya pernah duduk bersama teman yang menangis lebih dari satu kali, tetapi saya sendiri tidak tergerak. Seseorang pernah bertanya kepada Unamuno, mengapa senar hati kita tidak selalu bergetar sebagai respons terhadap penderitaan manusia? Jawabannya keras, jika orang lain tidak memiliki senar hati, atau jika senar hati mereka begitu kaku sehingga tidak mau bergetar, tangisanku tidak akan bergema dalam diri mereka. Saya tidak suka memikirkan bahwa beberapa dari kita berjalan tanpa senar hati, tetapi saya pernah merasakan sendiri bagaimana senar hati saya menjadi kaku, entah karena jarang digunakan, perlindungan diri, atau tekanan sosial. Terkadang rasanya hati saya membeku. Saat saya memiliki bayi, payudara saya memproduksi susu. Yang diperlukan bagi saya untuk siap menyusui hanyalah mendengar bayi menangis. Bayi manapun. Bahkan saya bisa melakukannya hanya dengan membayangkan bayi menangis. Laktasi adalah kekuatan super saya, dan saya merasa kecewa ketika itu hilang. Pada usia 46 tahun, payudara saya tidak lagi bereaksi terhadap suara tangisan bayi, tetapi hati saya, yang terletak lebih dalam di dada, belum sepenuhnya mati. Bahkan seiring bertambahnya usia, kita masih memiliki kemampuan untuk beresonansi ketika mendengar penderitaan. Dan jika senar hati kita kaku, kita bisa berusaha untuk melenturkannya. Filsafat memberi kita alasan untuk mencoba. Kata Yunani yang biasanya diterjemahkan sebagai kemakmuran adalah eudaimonia. Kata ini juga sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan yang saya hindari dengan mahasiswa saya. Di benak mereka, kebahagiaan terkait dengan konsep kapitalisme seperti perawatan diri dan hanya vibes positif. Ketika saya perlu menghindari jebakan ini untuk menjelaskan apa yang dimaksud Aristoteles dengan eudaimonia, saya memberi mereka contoh terkenalnya, sebuah biji pohon ek yang tumbuh menjadi pohon ek. Bahkan sebagai biji, katanya, pohon itu sudah ada, tetapi ia membutuhkan air dan cahaya untuk menjadi apa adanya. Kemakmuran adalah manifestasi dari potensi kita, yang, dalam kasus manusia, berarti menjadi diri kita yang terbaik. Kita tahu kita sedang makmur karena kita bisa merasakannya. Dan kemakmuran juga terlihat bagus pada kita. Maka tak heran jika banyak mahasiswa yang akhirnya memilih Aristoteles sebagai filsuf favorit mereka, kemakmuran terasa baik dan juga baik bagi kita. Namun, filsafat yang terdengar menyenangkan ini tidak boleh disamakan dengan papan iklan di kota saya yang berbunyi, kenakan celana positif Anda. Kemakmuran bukanlah berpura-pura sampai berhasil, membiarkan cahaya Anda bersinar, atau menolak untuk memusingkan hal-hal kecil. Kemakmuran bukanlah memilih foto terbaik Anda untuk media sosial atau memilih bahagia. Ini adalah tiruan kemakmuran yang dibawa kepada kita oleh masyarakat yang secara emosional anemik. Kemakmuran manusia tidak pernah, bahkan bagi Aristoteles, menjadi soal ceria atau, seperti yang dikatakan Taylor Swift, melakukannya dengan hati yang hancur. Kemakmuran tidak mengharuskan kita menampilkan yang terbaik atau mengubah sikap kita. Manusia berkembang ketika kita merasakan emosi kita, tanpa mengusir salah satu dari mereka ke ruang bawah tanah hati kita yang kaku. Alih-alih menyunting emosi kita menjadi hanya yang penuh kegembiraan atau yang dapat diterima secara sosial, kemakmuran lebih mirip dengan mengintegrasikan mereka ke dalam hidup kita. Keutuhan dan kemakmuran datang bersama-sama ke pesta dan menari berdampingan sepanjang malam. Namun, apakah gambaran ini benar? Menangis di dalam mobil di pinggir jalan hampir tidak mungkin yang dimaksud Aristoteles ketika ia menulis tentang eudaimonia. Yang menghubungkan rasa sakit emosional dengan kemakmuran bukan hanya membiarkan diri kita merasakan seluruh spektrum emosi, tetapi itu bisa terjadi ketika saya menelepon sahabat saya,
Ketika saya memberitahunya apa yang sedang terjadi dan kami menangis bersama, saya karena rasa sakit dan dia karena senar hatinya hangat dan lentur. Berbagi kesedihan dengan orang yang mencintai kita memberi senar hati mereka kesempatan untuk bergetar. Unamuno dan istrinya kehilangan anak mereka, Raimundo, karena meningitis saat ia berusia 6 tahun. Ia lahir dalam keadaan sakit, tetapi mengetahui bahwa kematiannya akan datang tidak membuatnya lebih mudah. Unamuno menggambarkan pengalaman kehilangan anaknya seperti dihancurkan dalam mortir oleh alu kesedihan yang berat, seperti rempah-rempah yang digiling menjadi bubuk. Dia tidak sendirian di dalam mortir itu. Istrinya, Concha, ibu dari Raimundo, juga berada di sana, dihancurkan bersama suaminya. Jika hati mereka menjadi kaku, seperti yang kadang terjadi sebagai respons terhadap rasa sakit yang luar biasa, mereka akan tumbuh terpisah. Namun Unamuno menggambarkan berbagi dengan Concha sebuah pelukan putus asa yang membawa mereka menuju cinta spiritual sejati. Resonansi simpatik mereka menambah kedalaman pada suara tangisan mereka. Beberapa dari kita dibesarkan untuk percaya bahwa berbagi rasa sakit dengan orang lain berarti membebani mereka. Hal yang patut dipuji, jika Anda mempercayainya, adalah melindungi orang-orang terdekat Anda dari perasaan Anda yang paling menyedihkan. Ibu saya seperti ini, tetapi alih-alih membebaskan saya, pengorbanannya membuat saya merasa terkunci di luar hatinya. Semuanya baik-baik saja, tidak masalah, dan saya baik-baik saja, adalah blok-blok yang, meskipun sesuai dalam konteks tertentu, secara efektif menjauhkan orang yang kita cintai. Apa gunanya kita bagi satu sama lain jika kita saling menyangkal akses ke ruang-ruang terdalam dari hati kita yang terluka? Ini, juga, tampaknya perlu untuk kemakmuran. Ibu saya meninggal pada 9 Juni 2023. Sekitar seminggu sebelumnya, saat ia terbaring sekarat di kamar tidur saya menemukan anak saya yang berusia 10 tahun menangis di kamarnya. Suami saya memberitahu saya bahwa anak saya sedih karena dia memiliki 2 pesta yang bentrok pada hari berikutnya dan harus memilih salah satunya. Masalah dunia pertama, memang. Suami saya sudah berbicara dengannya, jadi saya tahu bahwa tidak ada kata yang perlu diucapkan. Sebaliknya, saya masuk ke kamar anak saya dan mengelus punggungnya yang bergetar. Setelah beberapa menit dalam kegelapan, saya mulai menangis. Terkejut, dia membalikkan badannya, menatap saya, dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" "Karena ibuku sekarat," jawab saya. Anak saya berkedip dalam pengertian dan mulai mengelus punggung saya. Dia tidak menghapus air mata saya atau mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kami hanya menangis bersama dalam gelap, masing-masing untuk alasan yang sesuai dengan usia kami.